Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Bagaimana? Videonya sudah dilihat? Oke, sekarang kita masuk ke LKM 1. Nah, LKM ini akan membimbing kalian untuk menemukan masalah transportasi yang tadi diminta. Oke, yang pertama, Anda download LKM 1 di folder bahan ajar MSTR dan Anda akan melihat formatnya seperti ini. Nah, pada intinya LKM 1 ini akan berisi tentang langkah-langkah mengidentifikasi masalah, mulai dari secara global, nasional, kemudian lokal. Nah, ini adalah tugas-tugas yang ada dalam LKM tersebut. Ada 5 tugas penting di sini. Yang pertama adalah membuat definisi transportasi berkelanjutan. Kemudian tugas yang kedua adalah berpikir secara kreatif tentang bagaimana sistem transportasi berkelanjutan yang Anda inginkan, yang Anda harapkan. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi masalah transportasi di Indonesia secara global. Tugas yang keempat itu adalah identifikasi masalah transportasi secara nasional. Kemudian tugas yang kelima adalah identifikasi transportasi di Indonesia secara lokal. Yuk kita mulai dengan tugas yang pertama. Nah, untuk tugas yang pertama ini, di sini kalian akan diminta untuk membuat definisi uh, tentang sistem transportasi berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini definisi ini Anda bisa dapatkan dari modul yang pertama atau modul transportasi ini. Kita lihat, kita cek di mana modulnya. Nah, ini modulnya. Di sini Anda bisa melihat di halaman pertama tentang definisi modul MKKF 2 di sini tentang definisi transportasi, apa itu makna keberlanjutan, kemudian di sini ada tadi pilar-pilar di dalam keberlanjutan, kemudian ada definisi transportasi berkelanjutan. Nah, di sini Anda boleh baca, kemudian Anda pikirkan, kira-kira menurut Anda, dalam benak Anda, definisi apa yang bisa Anda bangun sesuai dengan yang telah Anda baca di dalam modul ini. Oke. Nah, kemudian kita kembali. Nah, di sini ada beberapa tabel di sini. Nah, tabel di sini Anda isi definisi menurut Anda ekonomi dalam aspek ekonomi itu apa, dalam aspek lingkungan itu bagaimana, dalam aspek sosial itu juga bagaimana gitu. Sesuai dengan tadi modul yang telah Anda baca. Nah, kemudian kita mulai masuk yang tugas yang kedua. Di sini Anda akan membangun sebuah ide kreatif mengenai sistem transportasi yang Anda harapkan di masa depan. Anda dapat mengisi kolom atau tabel yang ada di LKM 1 tersebut. Anda bisa berpikir, contoh Anda ingin membangun sebuah future transportation, atau Anda lebih scope lebih kecil lagi mengenai subway station, atau bahkan mungkin mengenai thermal power station. Silakan Anda bebas berkreasi, Anda bebas berpikir, mengungkapkan berbagai macam ide di sini. Nah, kemudian ingat bahwa ketika Anda mengajukan ide ini, gitu, ide kreatif tersebut, maka Anda tidak boleh lepas dari 3 aspek yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, di aspek sosial ini, Anda harus bisa memberi ide bagaimana cara membangun transportasi yang memberikan kemudahan mobilitas masyarakat, akses kemudahan mobilitas masyarakat. Kemudian untuk ekonomi memberi jaminan keselamatan, atau untuk lingkungan itu tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke tugas yang ketiga, di mana tugas ketiga ini Anda akan diminta untuk mengidentifikasi masalah Indonesia dengan melihat contoh sistem transportasi secara global dengan menuju beberapa aspek yang telah ditentukan. Nah, aspek-aspek tersebut ada di dalam tabel ini, jadi Anda bisa melihat dan mengisinya aspek masalah yang akan dikajinya apa, contoh kebutuhan mobilitas masyarakat, efisiensi sistem, atau kapasitas infrastruktur. Di sini ada identifikasi masalah. Caranya adalah dengan Anda mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, contoh pertanyaan yang bisa diajukan untuk mobilitas, contohnya apakah sistem transportasi yang telah ada itu dapat menjangkau semua akses wilayah,
atau sudah dapat memfasilitasi semua pihak, semua orang. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda silakan Anda create sendiri pertanyaan-pertanyaan berdasarkan aspek-aspek masalah yang akan dikaji. Ini aspek masalah selanjutnya ada energi, material, bahan yang diperlukan, serta dampak terhadap lingkungan. Nah, untuk tugas yang selanjutnya, tugas yang kelima, Anda akan diminta untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di Indonesia dalam cakupan nasional dengan mempertimbangkan beberapa aspek lingkungan. Jadi, nah sekarang Anda akan diminta untuk melihat secara nasional apa yang terjadi di daerah Anda, transportasi seperti apa yang ada di sistem transportasi seperti apa yang ada di daerah Anda. Jadi Anda bisa mulai melihat contoh dari aspek perubahan iklim. Contohnya adalah masalah apa yang muncul di sini. Kemudian strategi penggunaan lahannya bagaimana, apakah sudah baik atau belum menurut Anda. Kemudian strategi pengirimannya bagaimana. Contoh misalkan si transportasi ini digunakan untuk mengirimkan atau memindahkan tidak hanya orang tetapi juga barang. Nah, bagaimana kondisinya, apakah sudah mendukung atau tidak. Dan harga yang memang ditetapkan di daerah Anda, apakah memang sudah affordable atau mampu terjangkau atau tidak terjangkau. Hal yang sama juga bisa Anda lakukan untuk kontur wilayah dan juga potensi sumber daya alam. Jadi Anda lihat, bisa Anda mencoba untuk mengurutkan masalah dari aspek-aspek ini. Nah, tugas yang kelima, tugas yang paling penting di sini adalah mengidentifikasi masalah secara lokal. Nah, di sini Anda akan diminta untuk mengamati atau melakukan survei online, bisa menggunakan Google Map atau penelusuran berita tentang masalah yang Anda hadapi pada sistem transportasi di sekitar lingkungan Anda, radius 4 km ya. Nah, untuk mempermudah pengamatan, buatlah rancangan pengambilan data berdasarkan aspek yang akan diamati dengan memilih salah satu domain saja. Nah, aspek ini ada di tabel yang akan saya tunjukkan di bawah ya. Nah, ini adalah salah satu contoh nih pencarian yang akan yang telah dirancang di sini. Anda boleh mencari informasi lain karena saya tinggalnya di Bandung, maka saya ingin mencoba mencari tentang suatu infrastruktur yang ada di Bandung, yaitu tentang overpass atau jalan layang ya, jalan layang yang ada di Antapani. Melihat kondisinya secara detail di Google Map, kemudian saya melihat oh ternyata di sini ada genangan air nih. Nah, kenapa bisa terjadi genangan air di sekitar sini? Nah, ini juga bisa menjadikan pertanyaan. Anda simpan pertanyaan itu di tabel yang di bawah tersebut. Oke, nah kemudian di sini Anda juga bisa misalkan mengakses video streaming langsung yang biasanya ada di-upload oleh Dinas Perhubungan di masing-masing kota. Nah, contoh ini adalah di Kota Bandung. Nah, ini di Jalan Muhammad Toha. Pada jam segini Anda bisa lihat, kemudian Anda bisa coba lihat ada berapa panjang antrian kendaraan, kemudian bagaimana arusnya di sini. Anda bisa lihat juga, Anda bisa hitung kira-kira apakah memang laju kendaraan per menitnya itu bagaimana atau berapa. Anda lihat di sini untuk mengidentifikasi apakah terjadi kemacetan atau tidak. Contoh ya, itu hanya contoh. Anda silahkan mencari yang lain. Nah, ini tabelnya. Jadi Anda silahkan mengisi tabel ini dengan melihat aspek-aspek yang diamati. Contoh desain infrastruktur, pemeliharaan infrastruktur. Ini bisa Anda pilih nih, kalau desain infrastruktur Anda bisa dari ekonomi, bisa dari lingkungan, atau sosial. Terserah Anda boleh pilih salah satu. Nggak harus semuanya. Ada juga pemeliharaan infrastruktur. Contoh untuk pemeliharaan infrastruktur, ada kerusakan di infrastruktur tersebut. Contohnya yang tadi saya lihat bahwa ada sekitar genangan air. Harusnya kan memang tidak ada genangan air. Artinya mengapa bisa terjadi genangan air di infrastruktur transportasi tersebut. Kemudian setelah itu Anda bisa menguraikan masalah dan strategi penyelesaiannya seperti apa. Di sini contoh Anda isi masalahnya apa. Jadi Anda sudah menemukan nih, contohnya Anda menemukan oh ada kemacetan yang terjadi di sekitar Anda karena akibat adanya pasar misalkan gitu. Nah, itu Anda bisa tulis di situ. Nah, aspek apa yang diteliti di sini Anda akan lebih tekankan, apakah Anda mau ke sosial, Anda akan lebih ke lingkungan, atau Anda lebih ke ekonomi. Silakan Anda pikirkan mana yang akan lebih Anda kaji di sini lebih dalam gitu. Jadi nggak perlu harus semuanya tiga-tiganya, tapi pilih salah satu saja. Kemudian identifikasi akar masalah. Nah, di sini Anda mulai akan melihat kira-kira kemacetan itu terjadi karena apa gitu. Apakah karena pedagangnya banyak mengambil bahu jalan gitu sehingga memang itu menyebabkan arus lalu lintas terhambat,
atau apa yang sebenarnya terjadi. Anda bisa dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Seperti contohnya, di mana masalah tersebut itu terjadi, kemudian kapan masalah tersebut terjadi, dan berapa lama masalah tersebut terjadi. Jadi Anda bisa mulai mengidentifikasi akar masalah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan arahan ini. Nah, kemudian itu tugas untuk LKM 1 berakhir sampai di situ. Kemudian jangan lupa Anda harus percaya diri, Anda harus menjadi kreatif dan inovatif karena di sini being creative and innovative is not forbidden. Reach all your dream with creativity. Oke. Sekian penjelasan untuk LKM yang pertama ini. Apabila Anda masih belum memahami atau masih bingung dengan contoh-contoh masalah transportasi yang ada di Indonesia yang sudah pernah dikerjakan oleh kakak senior kalian, maka silahkan kalian kunjungi YouTube channelnya MSTR, FP MIPA UPI. Di sana akan banyak ada beberapa contoh video-video transportasi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.